tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian apa sih itu bentang alam di Indonesia. Yang kedua, kalian nanti menganalisis ciri-ciri bentang alam dataran rendah, dataran tinggi dan juga wilayah pantai. Seperti yang kalian tadi sebutkan, misalkan di wilayah pantai mata pencahariannya ada nelayan, Bu, gitu ya. Terus di dataran tinggi ada petani sayur, Bu. Nah, itu salah satu ciri-ciri bentang alam. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut, lebih banyak apa sih ciri-ciri bentang alam di Indonesia itu. Terus yang ketiga, menganalisis profesi yang ada pada bentang alam di dataran rendah, dataran tinggi dan juga wilayah pantai. Dan yang keempat, menganalisis adaptasi masyarakat pada bentang alam dataran rendah, dataran tinggi dan juga wilayah pantai. Karena bentang alam itu sangat berpengaruh terhadap bentuk rumah, ada juga berpengaruh terhadap budaya yang ada di sekitar kita. Terus yang kelima, ini yang paling menarik. Nanti kalian akan membuat diorama atau pop-up book tentang alam di Indonesia. Kita akan melihat cerita ya. Seekor kecil dengan cangkangnya yang besar, tinggal mengayak di atas daun pisang menunggak di pinggir sawah. Matahari pagi yang menyinari lubang hijau subur di desanya. Darah hangat hebat membasahi tubuhnya yang bergerak. Tiba-tiba, bayangan besar menghalangi sinar matahari. Itu mendongak yang melihat tiba-tiba serangga. Coba Ibuin bertanya, tadi kalian melihat apa di dalam video? Ada siapa? Ada si kuda, Garuda sama Garuda ya. Terus Ibuin bertanya, kalau Pipit hidupnya di mana tadi? Dataran rendah. Di dataran rendah tadi ada apa saja di sana?
agak dingin ya. Terus kalau rumahnya Pak Garuda di mana? Di dataran tinggi. Di dataran tinggi indah apa tidak? Nah, Pak Garuda itu ingin mengajak Pipit untuk melihat keindahan di dataran tinggi. Terus dibawa sama Pak Garuda, dibawa ke atas, naik ke atas. Dan ternyata Pipit itu melihat keindahan alam yang ada di dataran tinggi. Di sana itu pepohonannya itu berbeda dengan di dataran rendah ya. Kemudian udaranya juga di sana apa tadi katanya Pak Garuda? Sejuk, dingin ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kalian akan membuat sebuah karya ya, tapi nanti membuat sama ibu. Tapi kok pas aku di desa aku panas. Gimana itu? Di Gunung Kidul itu terbagi menjadi dua, ada Gunung Kidul yang pegunungan, ada juga Gunung Kidul yang dataran rendah atau apa dekat dengan pantai, jadinya bisa panas. Dataran tinggi dingin apa panas Pak? Dingin ya. Sekarang ibu akan memberi kalian ke dalam kelompok. Caranya adalah berhitung karena kelompok ini ini mas satu mas. Lihat ke ibu semua ya, ibu mau memberikan kalian pengetahuan sedikit untuk membuat diorama atau pop up book. Nah di sini kalau jadi besok kalian yang mendapatkan diorama kelompok 3 dan 4 ya, perhatikan ke ibu. Besok kalian akan diberi kerangka seperti ini. Nanti tugas kalian adalah memotong, harus rapi karena kalau tidak rapi nanti jadi apa? Itu Jadi nanti tidak- itu apa ya? Iya, nanti bergelombang. Nah, kalau tidak rapi nanti jadinya kayak punya kita ya. Jadi kalian harus rapi, dibalasnya juga harus rapi, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian gunting pinggir-pinggirnya saja. Kelompok 3 4, perhatikan tubuh kita. Pinggirnya itu digunting, nanti akan menjadi seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu kalian bisa melipat. Di sini kan ada garisnya ya, dilipat ke atas. Terus agar ini bentuknya seperti ini, kayak segitiga ya. Yang ini dilipat ke sini. Dilipat. Setelah itu di sini kan masih ada ini ya, bentuknya ya, dilipat, ditekuk ke atas, ditekuk ke atas. Terus bagian sininya kalian beri lem. Terus hati-hati ketika ngelemnya ya, dilem. Nah, udah jadi. Jadinya seperti ini, paham? Nanti kalian buat juga yang dataran tinggi. Caranya seperti tadi, dilipat. Yang mendapat pop up book juga bisa melihat ke kita ya. Siapa tahu nanti kalian pengen buat di rumah. Kayak gitu buat di sekolah. Ya, siapa tahu yang dapat pop up book pengen buat diorama di rumah. Gak mau, gak bisa. Nah, setelah kalian mendapatkan 2, sudah jadi ya, ini 2 kan. Nah, di bawah
Silakan nanti LKPD-nya ditulis dulu. Nama kelompoknya siapa, kelas berapa, terus kelompok berapa gitu ya. Yang diisi hanya LKPD yang paling akhir, yaitu pembagian tugas. Kalian bagi tugasnya merata ya, adil. Semuanya harus mendapatkan tugas. Nggak boleh mas, tadi kamu kan sudah kelompoknya kelompok berapa? Ya betul. Satu. Di sini dua. Ayo bukan di sini mbak. Notatik dan tulis. Ya dua orang. Mau siapa? Yang mama. Notatik dan tulis yang cepet. Yang membuktinya cepet siapa? Oh, ya udah, dua ini. Terus menempel dan merancang. Menempel merancang ini nggak usah. Enggak, ini udah semua. Semua ini musiknya siapa yang bawa? Pensil warna atau kayu? Kenapa yang bisa menghias ini? Hiasnya itu hanya menghias ini. Menghias. Masih ingat apa tidak caranya? Kemarin kita sudah memperhatikan. Masih ya? Baik, masih ingat. Nah sekarang kita akan melanjutkan kegiatan, yaitu pembuatan diorama dan juga pop up book. Kemarin kelompok 1 dan 2 mendapatkan pembuatan apa? Pop up book. Terus kelompok 3 dan 4 membuat apa? Diorama. Baik, sekarang kita akan membuat dengan waktu setengah jam ya. 30 menit cukup. Silakan alat dan bahannya dikeluarkan dulu. Kalau 3 kemarin bahannya ciri-ciri atau mata pencarian? Mata pencarian.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersama enggak? 1, 2, 3. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 membuat apa? Diorama. Ciri-ciri dari benang alam. Coba kita tanya dulu ciri-ciri dari wilayah pantai. Ada apa saja di situ? Yang lainnya memperhatikan. Ya, coba kalau di wilayah pantai itu kan panas ya, berarti kita pakaiannya pakai apa? Pakai kaos. Mungkin nggak kalau pakai jaket? Enggak, karena di sana panas. Nanti kalau pakai jaket tambah panas, betul. Terus di pantai itu ada makanan apa kira-kira di sana? Ada ikan asin, benar. Terus kalau air di pantai itu kan asin ya, bisa diolah menjadi garam, betul. Jadi di pantai itu ada garam juga ya, ada garam, ada ikan asin. Terus pakaiannya menggunakan kaos. Di sana juga ada pohon apa? Ada pohon kelapa. Kebanyakan di sana pohon kelapa. Kelompok 3 duduk. Nah, diperhatikan temannya. Terus sekarang wilayah dataran rendah, coba di dataran rendah. Apa saja? Ya, kalau di dataran rendah itu tanahnya datar ya. Di sini di Golo ini, di SD Golo itu termasuk dataran rendah ya. Terus di situ ada pakaiannya. Kira-kira kita pakaiannya menggunakan apa? Kemeja bisa, kemeja karena tidak terlalu panas ya. Dan kita pakai kemeja. Terus mata pencahariannya biasanya kalau di dataran rendah itu mata pencahariannya beragam ya. Ada yang jadi guru, ada juga yang jadi apa? Bukan pabrik industri. Guru pabrik, betul. Karena di dataran rendah itu banyak pabrik industri. Perkotaan itu juga termasuk ke dalam dataran rendah ya. Pedesaan juga sama. Terus lanjut. Di sini juga ada padi dan beras. Padi dan beras kalau di dataran rendah itu cenderung banyak sawah. Makanya di sini itu banyak padinya ya. Padi diolah bisa menjadi beras atau makanan pokok kita. Lanjut dataran tinggi, Mbak. Ya, kalau di dataran tinggi, contoh ketika kalian ke Dieng atau ke Malang, di sana pasti kalian akan menemukan yang namanya kebun teh. Nah, kalau di dataran tinggi itu banyak sekali ya kebun tehnya. Wisatanya juga di sana itu banyak. Karena di sana itu suhunya apa? Dingin. Jadi dingin banget kalau di sana. Ini terus kalau dingin berarti kita pakai apa? Pakai jaket. Makanya kalau di dataran tinggi itu banyak yang menggunakan jaket atau sweater. Sudah. Semangat. Yang pertama itu ada pengertian bentang alam. Bentang alam itu adalah bentuk dari permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Berarti yang buat siapa? Allah, betul. Yang membuat adalah Allah. Jadi kalau bentang alam itu bentuk permukaan bumi. Ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, ada
ada pegunungan, ada pantai, terus ada lembah, ada ya, ada apa lagi? Ada pantai, dataran rendah, dataran tinggi, ada laut, gitu ya. Jadi bentang alam itu terbagi menjadi dua, ada dataran, ada perairan. Tetapi di dalam buku kalian itu hanya perlu untuk mempelajari 3 bentang alam. Yang pertama ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan juga ada wilayah pantai. Gitu. Terus ini yang tadi kalian pelajari ya. Ya. Yang pertama ada dataran. Dad, ketok lo Dad, kok direkam? Coba kita ingin tanya perbedaan laut dan pantai. Itu apa bedanya laut dan pantai? Apa? Coba apa? Jadi Tetra, duduk Tetra. Ozan. Jadi betul ya yang dikatakan Mas Ahmad tadi, perbedaan laut dan pantai itu kalau laut itu banyak airnya, ini laut ya. Kalau pantai itu berarti perbatasan antara laut dan juga daratan. Ini naik yang namanya pantai. Jadi kalau kalian bilang, Bu, besok saya mau jalan-jalan ke laut, itu salah kan? Yang betul itu, Ibu, besok saya akan jalan-jalan ke pantai, karena kalian kan di sini jalan-jalan yang bukan di laut. Ya, kalau laut itu perairannya, paham? Terus ada adaptasi masyarakat di daerah pantai. Pekerjaannya sebagai apa? Nelayan. Transportasinya ada perahu dan juga kapal. Terus pakaiannya wilayah yang sering sebagai lanjut. Daerah relatif datar serta luas yang terbentuk oleh proses erosi dan sedimentasi adalah perairan, daratan, dataran atau lautan. Ulang pembelajaran kita. Jadi Indonesia itu kaya akan bentang alam dan budayanya. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya tersendiri. Gitu ya. Tadi kalian sudah Ibu menjelaskan materinya. Sekarang Ibu akan membagi kalian soal evaluasi ya. Dikerjakan secara mandiri, tidak boleh contekan. Individu betul. Ini Mas Ahmad. Waktunya Ibu kasih 5 menit. Ya.